Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap semangat dan menjaga kesehatan. Tentunya kalian tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu 1. Cuci tangan, 2. Pakai masker, 3. Menjaga jarak. Anak-anak yang dicintai oleh Allah, marilah pembelajaran ini dimulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Berikutnya materi pada pagi hari ini yaitu mengenai bahasa Indonesia, tema 3 kelas 6. Intinya pembelajaran daring pada tema 3 ini adalah mengenai membaca teks eksplanasi ilmiah. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Yaitu pengertian teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan sesuatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi yang sering kita lihat di awan setelah hujan, proses arus listrik yang sering kita gunakan tiap hari yaitu lampu, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali proses terjadinya alam. Berikutnya, fungsi teks eksplanasi. Untuk memberikan penjelasan kepada pembaca, kalian termasuk siswa-siswa yang saya cintai ini, pembaca yang setia, yaitu tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi jika ada sebab pasti ada akibatnya. Dan kita lihat kejadian alam ini, contohnya terjadinya gempa bumi, itu termasuk kejadian alam. Berikutnya, struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. 1. Pernyataan umum atau pembukaan. Di dalam pembukaan, kalau kalian sudah membaca wacana, itu pasti ada beberapa paragraf. Nah, 1 yang dinamakan pernyataan umum atau pembukaan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan umum topik yang dapat berupa definisi, klarifikasi, sejarah, dan asal-usul. Dalam bacaan atau wacana itu nanti ada beberapa paragraf. Yang pertama, yang namanya pernyataan umum itu ada di paragraf nomor 1. Dan kalian kalau mau mencari topik itu juga ada di paragraf 1. Nah, topik itu ada di kalimat utama. Kalimat utama bisa di awal, bisa di akhir. Ya, nanti akan saya beri contoh mengenai topik atau wacana berikutnya. Kemudian yang kedua, tentang penjelas atau deretan penjelas atau yang disebut isi. Di dalam wacana nanti akan ketemu beberapa paragraf. Kalau isi itu ada di paragraf kedua sebelum penutup, itu namanya penjelas. Nah, misalkan dalam wacana itu ada 5 paragraf, berarti isinya ada di mana? Yaitu di paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu jika ada 5. Nah, yang terakhir itu nanti penutup. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan deretan penjelas atau isi? Berisi rincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Berada di paragraf 2, 3, dan seterusnya sebelum kesimpulan. Nah, berikutnya kalau sudah ketemu isi, yang terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan. Kesimpulan itu ada di paragraf terakhir, yaitu berisi tanggapan penulis atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Jadi di kalimat terakhir itu atau paragraf terakhir itu nanti akan menjelaskan topik paragraf 1, 2, dan seterusnya sebelum kesimpulan. Jadi ini yang namanya kesimpulan, ada di paragraf terakhir.
Nah, sekarang contoh wacana yang ada di halaman buku tema 3, yaitu halaman 32 sampai 33. Ini saya memberi contoh satu wacana yang isinya 4 paragraf. Yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Tentunya kalian tidak asing lagi mengenai lampu yang sering kita gunakan, sering kita pakai, dan yang berada di rumah dan di jalan-jalan. Nah, itu penemunya adalah Thomas Alva Edison. Nah, di dalam paragraf ini, wacana ini ada 4 paragraf. Nah, 4 paragraf, kalian sudah sering membaca wacana, tentunya kalian sudah bisa membedakan paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Nah, sekarang dari penjelasan struktur tadi, sekarang saya beri contoh. Ada di paragraf 1 itu namanya pernyataan umum. Paragraf 2, paragraf 3 itu namanya isi. Kemudian paragraf terakhir berupa kesimpulan. Untuk mencari topik, bagaimana untuk mencari topik? Nah, tadi saya sebutkan untuk mencari topik, kalian membaca paragraf 1. Nah, paragraf 1 ada di atas atau di nomor 1, itu nanti namanya pernyataan umum. Nah, untuk mencari topik ada di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir. Nah, hari ini di dalam wacana yang berjudul Thomas Alva Edison ini, kalimat utamanya ada di akhir. Nah, tentunya topiknya juga ada di kalimat terakhir. Nah, nanti coba kamu baca. Itu kalimat terakhir di paragraf 1, itu namanya topik. Apa sih topik itu? Menjelaskan suatu wacana di dalam sebuah cerita. Nah, ini anak-anak bagaimana? Paham? Kalau kurang paham, kalian bisa membaca buku di halaman 31, 32, 33 tentang teks eksplanasi ilmiah. Nah, semoga kalian tetap semangat dan paham. Kita bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Tentunya karena masih pandemi, kita masih menggunakan sistem daring. Sekian, terima kasih. Marilah kita ucapkan dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.